Rahayu, 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 dulur-dulurku pecinta Tosan Aji yang ada di Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya KP Abimah Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur-dulurku semuanya, saat ini saya akan membahas pusaka yang istimewa dulur. Pusaka masterpiece, dan ini tergolong sangat langka, banyak diburu kolektor dulur. Pusaka ini dapurnya juga dapur langka. Untuk tangguhnya ini dulur, yang banyak diburu kolektor dulur. Kalau sudah masuk ke lemari para kolektor, susah keluarnya. Oke dulur, kita babar pusakanya. Ini dulur dengan warangkanya ini Gayaman Surakarta, kayunya Timoho, lawasan, iras, pendoknya ini kuningan, lamen ya dulur ya, masih bawaan semua. Kita buka pusakanya dulur. Ini dulur, istimewa dengan ricikan sekar kacang, jalen, lambe gajah 2, tikel alis, pejetan, sogokan rangkap, serawean, greneng, luknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dengan ricikan tersebut, pusaka ini berdapur carito keprabon dulur. Dengan pamornya ini pamor Woswutah. Pamornya pamor Woswutah. Kita lihat pusaka ini masuk tangguh mana dulur dengan rancang bangunnya. Kalau dilihat dari pasikutannya ini dulur, ini sangat wingit. Pasikutannya wingit, gonjonya ini sabit rontal, kemudian tikel alis sama pejetan ini lebar dan dalam dulur, lebar dan dalam. Kemudian dari pamornya ini menyala seperti perak. Di pamornya menyala perak, besinya agak kebiruan dulur. Jadi kalau dilihat dari rancang bangunnya, ciri-ciri rancang bangunnya, pusaka ini masuk tangguhnya Guling Mataram dulur, atau Ki Guling di era Mataram Raja Sultan Agung. Jadi pusaka dengan tangguh Mataram Sultan Agung Ki Guling itu sangat langka dulur, dan tentunya banyak diburu para kolektor. Kalau sudah masuk ke lemarinya kolektor, udah susah keluarnya dulur. Dan ini pusaka yang berkelas, sangat langka dan enak dipandang dulur. Kalau pusaka Guling Mataram Sultan Agung itu, pamornya ngebior menyala seperti perak, material besinya indah, enak dilihat. Saya aja lihat ini nggak ada bosen-bosennya dulur. Tiap hari saya lihat, kok bisa empu zaman dulu membuat pusaka seperti ini dulur. Oke, kita babar untuk filosofi dan tuahnya carita keprabon. Filosofi dari carita keprabon adalah carita artinya cerita atau kisah yang memiliki makna bahwa kehidupan manusia di dunia ini ibarat sebuah cerita dan manusia adalah lakon atau pemerannya. Kehidupan di dunia ini adalah sebuah cerita yang tidak diketahui kapan dan bagaimana berakhirnya. Manusia hanya menjadi pemeran yang bermain dalam kisaran waktu yang terus berputar, mengikuti jalan cerita atau takdir yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Sedangkan keprabon berasal dari kata prabu, yang artinya raja atau penguasa, yang merupakan cerminan kepemimpinan, panutan, dan pengayom. Seorang pemimpin harus memiliki ketegasan, bijaksana, bisa menjadi panutan serta pengayom bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sejatinya kedudukan, pangkat, jabatan, atau kekuasaan adalah amanat dari Sang Pencipta yang harus diemban sebaik mungkin, karena nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Keris ini memiliki pesan moral bahwa sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi seorang raja atau pemimpin pada kisahnya sendiri, bukan menjadi boneka dan tidak mudah dikendalikan oleh orang lain.
Dengan demikian maka dia akan mendapatkan kehormatan, kemuliaan, dan kedudukan yang tinggi serta mendapat kawelasaning Gusti atau belas kasihan Tuhan. Artinya dia telah berhasil menjalankan perannya dalam kehidupan ini dengan baik. Pada zaman dahulu, keris Carita Prabon hanya boleh dimiliki oleh keturunan ningrat atau darah biru. Karena keris ini identik sebagai keris ningrat milik priayi. Ada mitos yang unik tentang keris ini. Konon siapapun yang memiliki keris dapur Carita Prabon harus memelihara burung gelatik sebagai pasangannya. Konon burung gelatik Jawa merupakan kelangenan dari kodam keris ini. Keris Carita Prabon dipercaya memiliki tuah untuk menambah kewibawaan dan karisma, serta untuk meningkatkan derajat atau meraih kedudukan tinggi. Jadi seperti itu dulur, keris Carita Prabon itu sendiri zaman dahulu hanya boleh dimiliki oleh kaum ningrat atau yang berdarah biru. Jadi tidak semua orang bisa memiliki keris Carita Prabon ini dulur. Dari segi filosofi, keris ini juga bermakna sangat dalam dulur. Dan dari tuah untuk meningkatkan kewibawaan, kepemimpinan, dan karismatik agar bisa memimpin rakyatnya dulur, memimpin bawahannya, dan tidak mudah dikendalikan oleh orang lain atau boneka seperti itu dulur. Jadi keris ini dari dapurnya juga cukup langka, Carita Prabon, dan dari tangguhnya sendiri itu sangat langka, tangguh Guling Mataram dulur, atau Empu Ki Guling dari Kerajaan Mataram Sultan Agung. Tangguh Guling Mataram itu sudah masuk di lemarinya kolektor, susah keluarnya dulur, kecuali dengan mahar yang lumayan. Karena keris ini luar biasa dulur, dari segi garapnya, dari materialnya, rancang bangunnya itu benar-benar indah, enak dinikmati, enak dipandang dulur. Saya bilang sebelumnya, empu itu membuat keris tidak asal-asalan dulur. Empu itu tirakatnya itu tidak asal-asalan, jadi tirakatnya itu sangat dalam, tirakatnya lama, juga lelakunya itu sangat panjang dulur, sehingga doa-doa sang empu itu kebanyakan dikabulkan oleh sang penciptanya. Makanya kita nguri-nguri budaya, kita merawat keris itu tidak musyrik dulur, tergantung dari sudut mana kita memandangnya dulur. Kalau keris ini dijadikan seperti dewa atau dituhankan, itu baru musyrik. Tidak salah kita memelihara atau merawat, bukan memelihara, merawat peninggalan leluhur kita. Jangan sampai warisan leluhur kita jatuh atau diklaim dari negeri orang lain dulur. Eman-eman dulur. Kalau enggak kita yang merawat, siapa lagi, ya kan? Ini dulur. Kemarin saya juga ada kedatangan tamu dari Bandung. Beliau adalah seorang dokter dan cukup terkenal di dunia tusan aji dulur. Beliau datang ke rumah untuk ambil beberapa pusaka dulur, diborong. Makanya pusakanya tinggal sedikit. Jadi beliau masih dokter muda, tapi sudah sangat menyukai pusaka dulur. Di dunia tusan aji ini mungkin sekitar 1 tahun, tapi pusakanya beliau koleksinya sudah hampir 500 bilah. Luar biasa. Seorang dokter masih muda, tapi juga mencintai budaya Nusantara kita dulur. Itu sangat luar biasa dulur. Jangan takut kalau kita ingin merawat pusaka, ingin melestarikan budaya leluhur kita. Gak ada salahnya dulur. Kalau konon katanya zaman dahulu itu kalau lelaki, seorang pria mempunyai pusaka itu baru dianggap pria sejati. Karena mempunyai sebuah ageman dulur. Kita perhatikan, empu zaman dahulu membuat pusaka ini dengan
tirakat, doa-doa, keterampilan, perjuangan yang cukup keras. Nggak mudah dulur membuat pusaka seindah ini, menciptakan pusaka seindah ini dengan pamornya yang luar biasa. Jadi nggak asal-asalan. Beliau berdoa, tirakat, lagu yang cukup panjang, akhirnya mendapat ilham dari Sang Pencipta. Dan terciptalah sebuah pusaka tersebut untuk dijadikan ageman seorang raja, dulur. Seperti itu. Jadi nggak salah, dulur. Nggak ada salahnya kita merawat pusaka tersebut. Karena kita juga merawat dari peninggalan empu-empu yang luar biasa itu. Empu yang ahli tirakat, ahli doa, tidak ada salahnya kita doakan juga, dulur. Sehingga nanti doa-doanya, tuah-tuahnya akan menjadi hal positif di dalam kehidupan kita. Itu dulur. Jadi mungkin itu dulu dulur yang saya babar hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk panjenengan semuanya. Bagi dulur-dulurku yang baru pertama kali menyaksikan YouTube KPA Bima Sakti, bisa dibantu subscribe, like, komen, dan share dulur, supaya YouTube ini selalu berkembang dan memberikan manfaat bagi panjenengan semuanya. Terima kasih dulur-dulurku. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.